Begitu tiba di depan Ka'bah, seluruh tubuh pemuda tersebut langsung bergetar, keringat bercucuran di sekujur tubuhnya, tiba-tiba kakinya terasa lemah tak berdaya, bahkan untuk sekedar menopang tubuhnya pun terasa tak sanggup. Ketika tubuhnya hampir roboh, tiba-tiba dia teringat dari mana sumber uangnya berangkat umroh. Sahabat pelita peradaban, nama pemuda itu adalah Rizal, seorang pria berusia 25 tahun yang berasal dari sebuah kota kecil di Sumatera Barat yang merantau ke ibu kota Jakarta. Rizal tumbuh dalam keluarga sederhana, di mana nilai-nilai agama dan kejujuran selalu ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Namun, seiring berjalannya waktu, gaya hidup dan pergaulan serta godaan duniawi mulai menariknya menjauh dari ajaran-ajaran tersebut. Rizal bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta di ibu kota, namun gajinya seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena gaya hidup hedon yang dia jalani. Dalam kebingungannya mencari tambahan penghasilan, Rizal mulai terjerumus dalam dunia judi online. Awalnya, ia hanya coba-coba, namun keberuntungan awal membuatnya semakin terikat. Setiap kali menang, ia merasa euforia yang tidak bisa dijelaskan, dan setiap kali kalah, ia merasa harus mencoba lagi untuk mengembalikan yang hilang. Selama beberapa bulan, Rizal semakin terperangkap dalam lingkaran setan judi online. Ia mulai berbohong kepada keluarganya, meminjam uang dari teman-temannya, dan bahkan menjual barang-barang miliknya untuk terus bermain. Pada suatu malam, ketika ia hampir putus asa karena kekalahan berturut-turut hingga tidak punya uang sedikit pun, ia tiba-tiba memenangkan jumlah uang yang sangat besar. Kemenangan ini, alih-alih membuatnya sadar, justru semakin memperdalam kecanduannya. Dengan uang yang dimenangkannya, Rizal merasa ia bisa melakukan apa saja. Dalam euforia kemenangan, ia memutuskan untuk berangkat umrah, sesuatu yang selalu diimpikannya. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan uang hasil judi tersebut untuk membiayai perjalanan umrahnya ke Tanah Suci. Dalam hatinya, ia merasa bisa menebus segala dosa dengan melakukan ibadah umrah tersebut. Perjalanan umrah Rizal dimulai dengan mulus. Ia bergabung dengan rombongan dari agen perjalanan yang telah diatur. Ketika tiba di Mekah, ia merasakan getaran spiritual yang luar biasa saat melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Namun, di balik semua itu, ada perasaan ganjil yang terus menghantui pikirannya. Ia berusaha mengabaikan rasa bersalahnya dengan lebih banyak berdoa dan bersedekah. Selama beberapa hari, Rizal melakukan semua rukun umrah dengan tekun. Ia tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan berdoa di tempat-tempat mustajab. Namun, semakin ia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, semakin besar rasa bersalah yang menyelimuti hatinya. Ia mulai merasa gelisah dan tidak tenang. Pada suatu malam yang tenang, ketika sedang bermunajat di depan Ka'bah, Rizal merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lelah dan berat. Ia mencoba berdiri, namun kakinya seolah tak mampu menahan beban tubuhnya. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, dan pandangannya mulai kabur. Beberapa orang di sekitarnya segera menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Rizal dan membantunya untuk duduk. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya seorang pria parubaya yang duduk di sebelahnya. Rizal hanya bisa mengangguk pelan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Setelah beberapa saat, ia dibantu oleh petugas untuk kembali ke hotel. Di kamar hotel, Rizal merasa tubuhnya semakin lemah. Ia memutuskan untuk beristirahat dengan harapan keesokan harinya ia akan merasa lebih baik. Namun, keesokan harinya, keadaan Rizal tidak membaik. Ia merasa sangat lemah dan sulit untuk bergerak. Teman sekamarnya yang juga satu rombongan umrah segera memanggil bantuan medis. Dokter yang memeriksa Rizal terlihat khawatir dan memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, kondisi Rizal semakin memburuk. Ia mengalami demam tinggi dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Para dokter berusaha keras untuk menstabilkan kondisinya, namun mereka tidak menemukan penyebab yang jelas dari penyakitnya. Selama beberapa hari, Rizal terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, sementara keluarganya di Indonesia segera diberitahu tentang keadaannya. Ibunya yang sangat mencintainya, segera berangkat ke Tanah Suci untuk menemani anaknya. Sesampainya di rumah sakit, ia mendapati Rizal dalam kondisi yang sangat lemah. Air mata tak bisa ia bendung melihat anaknya terbaring tak berdaya. "Nak, apa yang terjadi padamu?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Rizal hanya bisa menangis. Di antara rasa sakit yang ia rasakan, ia mulai menyadari bahwa ini mungkin adalah akibat dari dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dengan suara lemah,
ia mengaku kepada ibunya tentang semua yang telah terjadi, tentang judi online dan uang haram yang ia gunakan untuk umrah. Ibunya terkejut dan sedih mendengar pengakuan anaknya. Namun, sebagai seorang ibu, ia tidak bisa hanya marah. Ia memeluk Rizal dengan erat, berdoa untuk kesembuhan anaknya, dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa anaknya tersebut. Hari demi hari berlalu, kondisi Rizal tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Para dokter di rumah sakit terus berusaha memberikan perawatan terbaik, namun mereka tetap tidak bisa menemukan penyebab pasti dari penyakit yang diderita Rizal. Sementara itu, ibunya tidak henti-hentinya berdoa, memohon ampunan dan kesembuhan untuk anaknya. Suatu malam, dalam tidur yang gelisah, Rizal bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di padang pasir yang luas dan tandus. Ia berjalan tanpa arah, haus dan lelah. Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berusaha menuju cahaya tersebut. Saat ia semakin mendekat, ia melihat seorang pria tua dengan janggut putih berdiri di sana. Pria tua itu menatap Rizal dengan tatapan penuh belas kasih. "Nak, apakah kau tahu kenapa kau berada di sini?" tanya pria tua itu. Rizal menggelengkan kepala. "Tidak, aku tidak tahu," jawabnya. Pria tua itu tersenyum lembut. "Kau berada di sini karena dosa-dosa yang telah kau lakukan. Uang yang kau gunakan untuk berumrah berasal dari sumber yang haram. Allah ingin kau sadar dan bertobat dengan sungguh-sungguh." Rizal merasa air matanya mulai mengalir. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Berdoalah dan mohon ampun dengan tulus. Allah Maha Pengampun, namun kau harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahanmu. Kembalilah ke jalan yang benar dan gunakan hidupmu untuk kebaikan," jawab pria tua itu. Saat Rizal terbangun dari mimpinya, ia merasa ada perubahan dalam hatinya. Ia merasakan penyesalan yang mendalam dan tekad untuk berubah. Ia mengangkat tangannya dan berdoa dengan penuh kesungguhan, memohon ampunan dari Allah dan berjanji untuk memperbaiki hidupnya. Beberapa hari setelah mimpi itu, kondisi Rizal mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Demamnya berangsur-angsur turun dan kekuatannya perlahan kembali. Para dokter yang merawatnya juga merasa lega melihat perubahan positif ini, meskipun mereka masih tidak bisa menjelaskan penyebab pasti dari penyakit Rizal. Setelah beberapa minggu, Rizal akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Ia dan ibunya kembali ke Indonesia dengan perasaan syukur dan penyesalan yang mendalam. Rizal tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Ia masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki dan ditebus. Sesampainya di rumah, Rizal segera menemui keluarganya dan teman-temannya untuk meminta maaf atas segala kesalahan yang telah ia lakukan. Ia juga berusaha mengembalikan uang yang pernah ia pinjam dan berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam judi online. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mencari pekerjaan yang halal dan berusaha menjalani hidup dengan jujur dan penuh keimanan. Waktu berlalu, dan Rizal perlahan-lahan membangun kembali hidupnya. Ia menjadi lebih dekat dengan keluarganya dan aktif dalam kegiatan keagamaan di komunitasnya. Ia juga berbagi pengalamannya dengan orang-orang di sekitarnya, mengingatkan mereka tentang pentingnya mencari rezeki yang halal dan menjauhi segala bentuk perjudian. Pengalaman pahit yang dialami Rizal menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang haram dan bahwa ketenangan jiwa hanya bisa didapatkan dengan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Rizal bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan Allah padanya dan bertekad untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Kisah ini menggambarkan pentingnya mencari rezeki yang halal dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah Rizal dan selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan jujur dan penuh keimanan.